Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sarjana Ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi baik seputar dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudo ruminansia. Sudah lama saya ingin membahas terkait dengan LSD atau Lumpy Skin Disease. Ini sejak penyakit ini itu menyerang di luar pulau, belum masuk di Indonesia, karena penyakit ini sebenarnya berhembus itu hampir berbarengan dengan PMK. Cuman sejak saat itu saya tidak bisa konsisten untuk aktif di YouTube karena berbagai kesibukan baik di partai maupun juga dengan begitu banyaknya rutinitas untuk mendirikan kelompok tani. Jadi alhamdulillah setelah saya sounding di YouTube kemarin itu banyak sekali dulur-dulur yang menghendaki untuk pembentukan kelompok tani, dan saya juga terjun langsung untuk membantu pembentukan kelompok tersebut, sehingga praktis waktu saya banyak yang tersita. Selain itu juga kemarin saya juga sempat mengalami gangguan kesehatan, di mana saya sempat mengalami lumpuh total, entah apa karena kelelahan otot, karena rutinitas yang padat termasuk mencari pakan ternak, ataupun juga sempat digigit nyamuk cikungunya. Tapi alhamdulillah saat ini saya sudah kembali mulai fit, mulai membaik, sehingga bisa beraktivitas kembali, termasuk untuk posting video terkait LSD kali ini. Baik dulur-dulur, mohon doanya semoga saya tetap fit, tetap sehat, sehingga terus bisa berbagi baik itu sharing pengalaman ataupun juga permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran ternak maupun dunia peternakan. Baik, langsung saja. Untuk LSD atau Lumpy Skin Disease ini disebabkan oleh virus sehingga tidak ada obatnya, itu yang pasti. Jadi untuk penyakit apapun yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya. Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Nanti dulur-dulur bisa memperkuat imun si sapi dengan memberikan multivitamin maupun suplemen, karena apabila imun dari si sapi ini kuat, secara otomatis tidak akan terkena LSD, PMK atau penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Itu yang pertama. Terus kemudian apa sih deteksi dari LSD? Baik, ini langsung saja kita akan lihat salah satu sapi yang telah terjangkit LSD pada fase awal, kemudian juga sudah mendapatkan penanganan. Kebetulan sapi ini ada di kandang saya sendiri. Baik, untuk sapi yang saat ini terlihat, ini usianya sekitar 1,3 tahun. Jenis kelaminnya betina. Sapi ini terkena LSD pada fase awal. Ini ditandai dengan munculnya bengkak pada kaki sebelah kanan. Jadi ini kaki sebelah kanannya mengalami pembengkakan. Untuk gejala dari LSD ini variatif ya dulur-dulur, tidak selalu kakinya bengkak. Ada juga sapi yang mengalami demam. Yang pasti untuk sapi yang terkena LSD, nafsu makannya akan menurun. Jadi apabila didapati bahwasannya sapi dari saudara-saudara atau dulur-dulur ini mengalami penurunan nafsu makan, mohon diteliti apakah penurunan nafsu makan tersebut disebabkan oleh demam, disebabkan oleh PMK, disebabkan oleh LSD, atau disebabkan oleh penyakit lainnya. Sekali lagi, untuk LSD ini gejalanya tidak selalu diawali dengan kaki bengkak, bisa juga diawali dengan demam.
Kemudian apa yang perlu dilakukan apabila sapi kita ini sudah terkena LSD? Baik, untuk apabila sapi kita terkena LSD tahap awal, ini akan lebih mudah untuk penanganannya. Nanti segera saja hubungi dokter hewan setempat untuk mendapatkan penanganan berdasarkan gejalanya. Ini kemarin untuk sapi ini sudah diinjek oleh dokter Bagus. Dan untuk tambahannya ini pagi saya beri Super Tetra 3, kemudian sore hari 3, karena memang statusnya sapi ini tidak terlalu gede. Untuk sapi-sapi yang besar nanti dulur-dulur bisa menggunakan Super Tetra 6 biji atau amoxilin 6 biji, ini diberikan pagi pada sore hari. Kenapa kok Super Tetra atau amoxilin? Karena antibiotik ini nantinya akan membantu untuk memecah virus yang ada di dalam tubuh si sapi sehingga tidak berkembang. Jadi usahakan tidak hanya disuntik tapi juga diberikan antibiotik secara rutin. Khusus untuk sapi bunting penanganannya ini agak beda. Kenapa? Karena apabila sapi bunting ini nantinya diberikan antibiotik, tidak menutup kemungkinan nanti janinnya akan ikut gugur atau bahasa Jawanya terakan. Oleh karena itu sangat penting sekali penanganan sapi bunting ini dikonsultasikan dengan dokter. Baik, untuk pada beberapa kasus kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan dokter hewan Bagus serta beberapa dokter hewan lainnya di lapangan. Kita bicara di lapangan ya. Untuk LSD ini pada beberapa kasus ditemui sehat kembali atau sembuh total dengan hanya melakukan pemberian amoxilin pagi sore tadi atau Super Tetra pagi sore tadi. Apakah bisa? Bisa, karena memang amoxilin dan Super Tetra ini fungsinya adalah memecah virus sehingga tidak berkembang, sehingga mati secara otomatis. Kalau virusnya mati, ini nanti dia akan sembuh kembali. Kemudian pada beberapa kasus juga dijumpai setelah diinjek oleh dokter hewan, untuk kasus lato-lato atau benjolan-benjolannya ini diberi baluran gamping yang sudah mati. Gamping itu apa ya kalau bahasanya Indonesia? Kapur ya, kapur yang sudah mati itu ada yang sembuh. Ada juga yang diberi autan, dia juga sembuh kimpes. Jadi itu adalah kasus-kasus yang ada di lapangan. Ada juga yang diberi empon-empon, dia sembuh, ada. Tapi yang pasti kalau untuk empon-empon ini tujuannya untuk suplemen, untuk kesehatan. Dengan dia sehat kembali, imunnya kuat, secara otomatis dia mampu melawan virus. Sedangkan untuk benjolan yang sudah meletus, nanti bisa diberi methylene blue atau diberi Gusanek atau Limoxin spray agar nantinya lekas kering. Ini kalau teman-teman Belante ini biasanya menggunakan methylene blue, karena methylene blue ini harganya lebih murah dibandingkan Limoxin spray ataupun Gusanek, dan juga cukup efektif untuk pada kasus lato-lato atau LSD yang sudah pecah. Kemudian pada beberapa kasus juga ini didapati bahwasannya sapi yang terkena LSD ini produksi susunya menurun. Yang agak sulit penanganannya adalah pada sapi pegon atau sapi putih. Karena apa? Tekstur kulitnya tipis, berbeda dengan sapi yang warna merah seperti ini. Baik, dulur-dulur, itu tadi pembahasan kita terkait LSD.
Semoga sapi dulur-dulur yang terkena LSD lekas bisa sembuh sehingga tidak menjadi beban pikiran bagi dulur-dulur peternak semua. Kemudian bagi dulur-dulur yang sapinya tidak terkena LSD, tetap waspada, tetap jaga kebersihan kandang, tetap pastikan bahwasanya sapi dulur-dulur imunnya kuat sehingga tidak terkena LSD. Baik, saya Sarjana Ngarit. Semoga sekelumit pengalaman dan informasi yang saya bagikan ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Saya Sarjana Ngarit, sukses untuk kita semua.